Waktu tidak akan menunggumu. Setiap detik yang lewat tak akan pernah kembali. Sementara kamu sibuk menunggu keberanian, mimpi-mimpimu perlahan menghilang. Pertanyaannya, mau sampai kapan kamu hanya menunggu? Waktu tak akan menunggumu. Detik yang tak pernah kembali, setiap detik yang berlalu adalah bagian dari hidup yang tak akan pernah bisa kita ulangi. Ia pergi tanpa menoleh, tanpa memberi kesempatan untuk kembali, seolah mengajarkan bahwa waktu adalah satu-satunya hal yang benar-benar tak bisa kita beli, pinjam, atau simpan untuk nanti. Jam akan terus berdetak, entah kita sedang berlari mengejar mimpi, atau hanya duduk diam membiarkan peluang berlalu. Banyak orang menunda langkah dengan alasan belum siap. Mereka berpikir akan ada waktu yang lebih tepat, hari yang lebih baik, atau suasana hati yang lebih mendukung. Padahal, kesempurnaan momen hanyalah ilusi. Setiap hari yang kita lewati adalah kesempatan yang layak dimanfaatkan, meskipun terasa kecil atau sederhana. Apa yang kita tunda hari ini belum tentu menunggu kita esok. Dunia terus bergerak, dan kesempatan pun bergerak bersamanya. Bayangkan, suatu hari nanti, ketika usia tak lagi muda, kita menoleh ke belakang dan menyadari betapa banyak peluang yang telah kita biarkan pergi. Penyesalan bukan datang karena kita gagal mencoba, tetapi karena kita tidak pernah berani memulai. Rasa sesal itu akan menjadi saksi bisu bahwa kita pernah meremehkan arti satu detik, satu jam, satu hari yang bisa mengubah hidup kita. Gunakanlah waktu seakan setiap detiknya adalah emas yang meleleh di tangan. Jangan biarkan ia habis begitu saja tanpa memberi arti. Mulailah hal-hal yang selama ini hanya tersimpan di kepala. Lakukan langkah kecil sekalipun, karena langkah kecil yang dilakukan hari ini akan membawa kita jauh di masa depan. Waktu tidak menunggu. Ia berjalan tanpa menoleh ke belakang, tanpa peduli apakah kita siap atau tidak. Maka, hiduplah sepenuh hati hari ini, kerjakan yang terbaik saat ini juga, dan hargai setiap detik yang kau miliki. Sebab, detik yang telah pergi tak akan pernah kembali. Musuh yang tak terlihat. Waktu adalah musuh yang paling halus. Ia tidak datang dengan teriakan atau dentuman keras, tidak pula memberi peringatan yang jelas. Ia menyelinap di antara kesibukan kita, mengikis sedikit demi sedikit hari-hari yang kita miliki. Tanpa kita sadari, usia terus bertambah, namun mimpi yang pernah kita janjikan pada diri sendiri masih tertinggal di titik yang sama. Yang membuat waktu berbahaya adalah sifatnya yang tenang. Ia tidak memaksa kita untuk bergerak, tidak menuntut kita untuk segera berlari. Justru dalam diamnya, ia membuat kita terlena, merasa masih punya banyak kesempatan. Kita menunda, menunggu, dan meyakinkan diri bahwa nanti saja adalah pilihan yang aman. Padahal, setiap nanti yang kita ucapkan adalah pintu yang menutup satu demi satu. Waktu tidak pernah berbalik arah. Setiap detik yang lewat tidak akan kembali, dan setiap kesempatan yang hilang tidak akan muncul dengan wajah yang sama. Ia hanya berjalan maju, tanpa belas kasihan pada siapapun, baik pada mereka yang bekerja keras, maupun pada mereka yang hanya diam menunggu. Kita sering mengira bahwa yang mencuri mimpi adalah kegagalan, padahal musuh yang lebih licik adalah kelalaian. Saat kita tidak memanfaatkan waktu dengan bijak, kita sebenarnya sedang membiarkan mimpi kita mati perlahan. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kita menyadari hal itu di saat semua sudah terlambat. Mulailah hari ini. Tidak peduli sekecil apa langkah yang kamu ambil, asalkan ia menggerakkanmu menuju tujuan. Jangan menunggu sampai merasa siap, karena rasa siap seringkali baru datang setelah kita memulai. Ingatlah,
waktu adalah musuh yang tidak bisa kau kalahkan, tapi bisa kau manfaatkan. Selama kamu bergerak, selama kamu memanfaatkan setiap detik untuk hal yang berarti, maka waktu bukan lagi perampas, melainkan sahabat yang membawamu mendekat pada impian. Penundaan adalah perampok. Setiap kali kau berkata, "Nanti saja," kau sedang merampas masa depanmu sendiri. Kalimat itu terdengar ringan, seolah hanya keputusan kecil yang tidak berarti. Namun, di baliknya, penundaan bekerja seperti perampok yang licik. Ia mengambil kesempatan terbaikmu tanpa suara, tanpa peringatan. Hari ini yang kau tunda, mungkin besok sudah tidak lagi menunggu. Penundaan sering datang dengan wajah yang ramah. Ia membisikkan bahwa kamu masih punya banyak waktu, bahwa esok adalah tempat yang aman untuk memulai. Padahal esok bukanlah janji, melainkan harapan yang belum tentu datang. Semakin sering kita menundanya, semakin kita kehilangan keberanian untuk memulai. Lambat laun, penundaan membunuh semangat kita, membuat mimpi yang dulu menyala menjadi redup dan akhirnya padam. Banyak orang tidak sadar bahwa penundaan adalah bentuk sabotase diri. Kita bukan hanya kehilangan waktu, tetapi juga kehilangan peluang, pengalaman, dan momentum yang bisa membawa kita lebih dekat pada impian. Setiap langkah yang kita abaikan hari ini adalah jarak tambahan yang harus kita tempuh di masa depan. Dan terkadang, jarak itu menjadi terlalu jauh untuk kita kejar. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahmu. Bahkan, jika itu hanya satu halaman yang kamu tulis, satu ide yang kamu wujudkan, atau satu kebiasaan baik yang kamu tanamkan. Karena kemajuan yang kecil tetap lebih baik daripada diam dan menunggu kesempurnaan yang tidak pernah datang. Ingatlah, masa depanmu dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Jangan biarkan penundaan menjadi perampok yang mencuri hal-hal yang seharusnya menjadi milikmu. Geraklah sekarang, sebelum waktu dan kesempatan berjalan terlalu jauh. Sebab mereka yang sukses bukanlah mereka yang menunggu siap, tetapi mereka yang berani melangkah meskipun belum sempurna. Dan percayalah, satu langkah hari ini jauh lebih berharga daripada 1000 rencana untuk esok yang belum tentu tiba. Kesempatan tidak pernah mengetuk 2 kali. Banyak orang menyesal karena tidak memanfaatkan peluang yang datang. Mereka menunggu waktu yang tepat, seolah ada momen ajaib di masa depan yang akan memberikan keberanian dan kepastian. Padahal, waktu yang tepat itu bukanlah sesuatu yang ditunggu. Ia adalah sesuatu yang kita ciptakan. Dan seringkali, waktu yang paling tepat adalah saat ini. Kesempatan itu ibarat tamu yang singgah sebentar. Ia datang tanpa janji, tanpa memberitahu kapan akan tiba. Jika kita ragu untuk membukakan pintu, ia akan pergi begitu saja. Mungkin untuk tidak pernah kembali. Dunia terus bergerak, dan kesempatan pun bergerak bersama waktu. Begitu ia lewat, kita hanya bisa menatap dari kejauhan, bertanya-tanya bagaimana hidup kita akan berbeda jika saja kita berani mengambil langkah ketika ia datang. Rasa takut seringkali menjadi penghalang terbesar. Takut gagal, takut salah, takut menghadapi penilaian orang lain. Namun, yang perlu kita sadari adalah bahwa kegagalan hanya bersifat sementara. Sementara kesempatan yang hilang bisa menjadi penyesalan seumur hidup. Kegagalan masih memberi pelajaran, tetapi kesempatan yang terlewat hanya meninggalkan pertanyaan seandainya yang tak pernah terjawab. Beranilah melangkah, meski hatimu belum sepenuhnya siap. Lakukan sesuatu, sekecil apapun itu, karena tindakan kecil hari ini bisa menjadi pintu bagi peluang yang lebih besar di masa depan. Ingatlah bahwa keberuntungan
seringkali berpihak pada mereka yang berani mengambil risiko, bukan pada mereka yang hanya menunggu semuanya sempurna. Hidup tidak memberi jaminan bahwa kesempatan akan datang 2 kali. Maka, saat ia muncul di hadapanmu, sambutlah dengan keberanian. Jadikan rasa takut sebagai pengingat bahwa langkah itu penting, dan jadikan keraguan sebagai alasan untuk bergerak lebih cepat. Sebab, lebih baik mencoba dan gagal daripada membiarkan kesempatan itu pergi, lalu selamanya bertanya-tanya tentang kehidupan yang seharusnya bisa kau miliki. Rasa takut hanya sementara, penyesalan selamanya. Ketakutan untuk mencoba akan hilang seiring kau melangkah. Pada awalnya, rasa itu terasa mencekam, jantung berdebar, pikiran penuh skenario buruk, dan langkah terasa berat. Namun, sesuatu yang sering kita lupakan adalah bahwa rasa takut hanyalah tamu singkat. Begitu kita bergerak, rasa itu mulai mengecil, digantikan oleh rasa percaya diri dan keberanian yang tumbuh sedikit demi sedikit. Sebaliknya, penyesalan tidak bekerja seperti itu. Ia bukan tamu singkat, melainkan penghuni tetap yang menetap di hati. Penyesalan datang diam-diam, bertahun-tahun setelah kita membiarkan kesempatan lewat. Ia membisikkan pertanyaan yang menyakitkan. Seandainya saja aku mencoba. Dan bisikan itu bisa menghantui sepanjang hidup. Rasa takut memang terasa nyata, tapi ia hanyalah bayangan dari kemungkinan yang belum tentu terjadi. Seringkali kita membesar-besarkan risiko di kepala kita, padahal kenyataannya jauh lebih sederhana. Sementara itu, kesempatan yang kita biarkan pergi tidak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama. Jangan biarkan rasa takut mengendalikan hidupmu. Ketahuilah bahwa orang-orang hebat yang kita kagumi pun pernah merasa takut. Bedanya, mereka tidak berhenti bergerak. Mereka melangkah meskipun kaki gemetar, karena mereka tahu bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap bertindak walau takut. Setiap langkah yang kau ambil akan membuatmu semakin kuat. Bahkan jika kau gagal, kegagalan itu hanyalah batu loncatan menuju pengalaman dan pelajaran baru. Rasa malu karena gagal akan memudar, luka hati akan sembuh, tetapi penyesalan karena tidak pernah mencoba akan tetap membekas. Maka, saat rasa takut itu muncul, jangan tunggu hingga ia hilang, karena ia mungkin tidak akan pernah benar-benar pergi. Sebaliknya, bergeraklah bersamanya. Jadikan ia pengingat bahwa langkah yang akan kau ambil itu penting. Lebih baik terluka karena mencoba, daripada selamanya dihantui oleh penyesalan karena tidak pernah berani memulai. Umurmu adalah jam pasir. Bayangkan sebuah jam pasir yang diletakkan di hadapanmu. Di dalamnya, butiran demi butiran pasir jatuh perlahan dari ruang atas ke ruang bawah. Setiap butiran pasir itu adalah detik dari hidupmu. Mereka turun dengan tenang, tak pernah berhenti, tak pernah menunggu. Begitulah waktu bekerja, terus berjalan tanpa peduli apakah kita siap atau tidak. Kau tidak pernah tahu berapa banyak pasir yang masih tersisa di ruang atas. Mungkin masih banyak, mungkin hanya segenggam lagi. Dan yang pasti, setiap butir yang sudah jatuh tidak akan pernah kembali. Tak ada tangan yang bisa memutar jam pasir kehidupan ke awal, tak ada kesempatan untuk mengambil kembali waktu yang telah lewat. Semua yang sudah jatuh, hilang selamanya. Sayangnya, banyak orang menjalani hidup seperti jam pasir mereka tak akan pernah habis. Mereka menunda mimpi, menunda kebahagiaan, menunggu nanti yang belum tentu datang. Mereka lupa bahwa setiap hari yang dihabiskan tanpa makna adalah butiran pasir yang terbuang sia-sia. Karena itu, berhentilah menunggu momen yang sempurna. Momen itu mungkin tak akan pernah datang. Mulailah melakukan hal-hal yang membuat hidupmu berarti sekarang.
Ucapkan kata-kata yang selama ini tertahan, wujudkan rencana yang terus kau simpan, dan temui orang-orang yang kau rindukan. Berikan cinta, tebarkan kebaikan, dan isi harimu dengan hal-hal yang meninggalkan jejak, bukan hanya rutinitas kosong. Hidup sepenuhnya bukan berarti harus selalu melakukan hal-hal besar dan luar biasa. Kadang, hal kecil yang penuh kesadaran bisa lebih berarti. Menikmati secangkir kopi di pagi hari sambil bersyukur, membantu orang lain tanpa pamrih, atau sekadar menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai. Itu semua adalah cara untuk mengisi jam pasir dengan makna. Jangan biarkan hari-harimu hanya berlalu begitu saja, karena detik yang lewat tak akan kembali. Ingatlah, tetes terakhir dari jam pasir hidupmu bisa jatuh kapan saja. Mungkin besok, mungkin bertahun-tahun lagi. Tapi, satu hal pasti, ia akan jatuh. Dan ketika saat itu tiba, biarlah kau bisa tersenyum, bukan menyesal. Tersenyum karena kau telah mengisi setiap butir pasir hidupmu dengan keberanian, cinta, dan makna. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukan seberapa lama jam pasir itu bertahan, melainkan seberapa penuh kau menghidupinya. Hari ini adalah hadiah. Masa lalu adalah buku yang sudah ditutup. Di dalamnya ada cerita indah, pahit, keberhasilan, dan kegagalan. Semua itu telah membentuk siapa dirimu saat ini, tetapi tak ada satupun halaman yang bisa kau tulis ulang. Terlalu sering kita menatap ke belakang, berharap bisa mengubah alur, padahal waktu hanya mengizinkan kita membaca, bukan mengedit. Masa depan, di sisi lain, adalah misteri. Ia adalah halaman kosong yang belum kau tahu akan seperti apa isinya. Kau bisa merencanakan, memimpikan, dan mengantisipasi, tetapi tak ada jaminan bahwa semua itu akan terjadi seperti yang kau bayangkan. Masa depan adalah janji yang belum tentu ditepati. Itulah sebabnya yang benar-benar kau miliki hanyalah hari ini, detik ini, momen ini. Hari ini adalah satu-satunya waktu di mana kau bisa bertindak, berubah, dan mencipta. Ia adalah hadiah berharga yang sering kita abaikan karena sibuk menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Setiap pagi, ketika matamu terbuka, itu berarti kau menerima satu paket hadiah lagi dari kehidupan. Tak semua orang mendapatkannya. Ada yang kemarin masih bernapas, tetapi hari ini sudah tiada. Jika kau bisa membaca kata-kata ini sekarang, itu artinya kau sedang memegang sebuah kesempatan emas yang tak ternilai. Gunakan hari ini untuk melangkah lebih dekat pada impianmu. Jangan biarkan waktumu habis hanya untuk bertahan hidup tanpa arah. Bertahan hidup adalah kebutuhan, tetapi menghidupi hidup adalah pilihan. Pilihan untuk belajar hal baru, memperbaiki kesalahan, memulai kembali, atau sekadar mengucapkan terima kasih pada orang yang berarti bagimu. Hari ini adalah tempat di mana kau bisa menanam benih masa depan. Apapun yang kau lakukan sekarang, besar atau kecil, akan menjadi bagian dari panen di kemudian hari. Dan jika kau terus menunda, ingatlah bahwa tidak ada yang menjamin kau akan punya kesempatan menanam esok hari. Jangan tunggu waktu tepat, karena waktu tepat adalah hari ini. Jangan tunggu semua sempurna, karena kesempurnaan tidak pernah datang pada mereka yang hanya menunggu. Maka, tatap hari ini dengan rasa syukur, peluk ia dengan sepenuh hati, dan isilah ia dengan hal-hal yang membuat hidupmu layak dikenang. Sebab besok mungkin hanyalah rencana, dan kemarin hanyalah cerita, tetapi hari ini adalah hadiah. Bergerak sebelum terlambat. Banyak orang menjalani hidup seperti mereka memiliki cadangan waktu tanpa batas. Mereka menunda impian, menunda perbaikan diri, menunda meminta maaf, dan menunda memberi maaf. Semua dengan alasan yang sama. Nanti saja, masih ada waktu. Tapi waktu tidak mengenal kata nanti. Ia tidak peduli pada rencanamu,
tidak menunggu sampai kau siap, dan tidak pernah memberi peringatan kapan akhirnya akan datang. Banyak orang baru merasakan nilai sebenarnya dari waktu ketika semuanya sudah terlambat. Saat kesehatan mulai rapuh, saat orang yang mereka cintai sudah pergi, atau saat kesempatan emas telah diambil orang lain. Saat itu, penyesalan datang membawa beban terberat. Bukan karena mereka gagal mencoba, tapi karena mereka bahkan tidak sempat mencoba. Jangan tunggu berada di titik itu. Jangan menunggu sampai keadaan memaksamu bergerak. Bergeraklah sekarang, ketika masih ada tenaga, ketika masih ada peluang, ketika pintu belum tertutup rapat. Bergerak tidak selalu berarti melakukan hal besar sekaligus. Kadang itu berarti melangkah kecil, tapi konsisten. Memulai bisnis dari ide sederhana. Belajar satu keterampilan baru setiap minggu. Mengirim pesan pada seseorang yang sudah lama ingin kau hubungi. Setiap langkah kecil itu adalah investasi pada hidupmu. Ingatlah, kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Jika hari ini kau punya peluang, ambil. Jika ada pintu yang terbuka, masuklah. Menunggu waktu yang sempurna hanya akan membuatmu kehabisan waktu. Sempurna itu tidak datang pada mereka yang hanya duduk menunggu. Sempurna diciptakan oleh mereka yang bergerak. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan setengah hati. Tak peduli seberapa kecil langkahmu, ia tetap lebih berharga daripada diam. Karena setiap detik yang lewat tanpa tindakan adalah detik yang tak akan pernah kembali. Bergeraklah sekarang, sebelum terlambat. Jangan sampai suatu hari nanti kau menatap ke belakang dan berkata, "Andai saja aku mulai lebih cepat." Biarlah kelak kau bisa berkata dengan bangga, "Syukurlah aku bergerak saat itu, karena itulah yang mengubah segalanya." Hidup adalah sekarang. Hidup bukanlah panggung latihan di mana kau bisa mencoba berkali-kali hingga merasa siap. Hidup adalah pertunjukan utama yang sedang berlangsung saat ini, detik demi detik, tanpa henti. Tidak ada tombol jeda, tidak ada tombol ulang, dan tidak ada jaminan akan ada babak berikutnya. Banyak orang menunggu waktu yang mereka anggap sempurna untuk memulai. Mereka berkata akan memulai ketika keadaan sudah stabil, ketika punya lebih banyak uang, atau ketika semua rasa takut hilang. Namun, kenyataannya, waktu sempurna itu jarang sekali datang. Seringkali, menunggu justru membuat kita kehilangan momen berharga yang tak akan terulang. Hidup adalah sekarang, bukan nanti, bukan besok. Setiap detik yang kau jalani saat ini adalah kesempatan untuk berbuat, mencoba, dan mencipta. Setiap momen adalah peluang untuk membentuk masa depan yang kau inginkan. Menunda hanya membuat jarak antara impian dan kenyataan semakin jauh. Memulai sekarang tidak berarti kau harus punya segalanya. Kau bisa memulai dengan apa yang ada di tanganmu saat ini, sekecil apapun itu. Keberanian untuk melangkah meski belum sempurna seringkali lebih berarti daripada menunggu sampai segalanya terlihat aman. Karena justru dari ketidaksempurnaan itulah kau belajar, bertumbuh, dan menemukan jalanmu. Lakukan yang terbaik pada hari ini, dengan sumber daya yang ada, dengan kemampuan yang kau miliki sekarang. Jangan menunggu keadaan berubah untuk bertindak. Tindakanmu lah yang akan mengubah keadaan. Bahkan langkah kecil, jika diambil setiap hari, akan membawamu lebih dekat pada tujuan. Dan biarkan waktu menjadi saksi perjalananmu. Suatu hari nanti, ketika kau menoleh ke belakang, kau akan tersenyum karena tahu bahwa kau tidak hanya menghabiskan hidup dengan menunggu. Kau mengisinya dengan keberanian, usaha, dan tekad untuk hidup sepenuhnya. Ingatlah, tidak ada yang lebih berharga daripada momen saat ini. Masa lalu adalah cerita, masa depan adalah misteri, tapi sekarang adalah anugerah.
yang bisa kau wujudkan menjadi sesuatu yang berarti. Hidupmu adalah sekarang, dan yang kau lakukan hari ini akan menentukan kisah yang akan kau kenang nanti. Jadi, mulailah, bergeraklah, dan hiduplah sepenuhnya.